Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1, Pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan saya Hendra, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di sekolah. Maksudnya kita harus mengingat bahwa setiap murid adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya pasti berbeda. Bukan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana caranya agar guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, ada 5 hal yang harus guru lakukan. Yang pertama, guru harus memahami dahulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang minat murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Maka guru harus memahami 3 aspek. Berikut yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru harus melakukan asesmen awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Yang kedua, minat murid. Setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal atau mereview. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap praktik pengajar. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid sebelumnya. Dan yang keenam, bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiganya. Yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar. Murid hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu adakah berkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kemandirian dengan mentun murid merdeka. Belajar selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak murid. Dan antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih telah menyimak video tentang koneksi antar materi yang saya paparkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.